Shalom, jemaat Tuhan, Sobat BSJD dimanapun kita berada. Hari ini bersama dengan saya, Pikaris Kevin Fernando STH, melayani di Resort GKI Delang, akan membawa kita pada perenungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama sesuai dengan Almanak Nas GKI dari Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-29. Namun sebelum itu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu sehingga hingga detik ini masih diberi segala yang baik daripada Tuhan. Kami ingin memulai hari kami dengan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya kalau firman-Mu lah terang dan hidup. Kami rindu berjalan di dalamnya. Terangkanlah hati kami dengan Roh Kudus dan biarlah kami mengerti apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Sekali lagi, yang menjadi dasar perenungan kita sesuai dengan Almanak Nas GKI diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat yang 23 sampai dengan yang ke-29. Di bawah judul perikop, Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Saya bacakan bagi kita semua. Kiranya perkataanku ditulis dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah, pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom, Sobat BSJD yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya memberi judul tema berpengharapan di tengah kesesakan. Mengawalnya saya ingat satu cerita soal seseorang yang mengalami musibah di laut. Di tengah perjalanan laut, kapal yang ia tumpangi karam. Dan dalam musibah tersebut ia diombang-ambingkan oleh gelombang. Ia berpegangan pada sebuah kayu selama beberapa hari sampai akhirnya ia diselamatkan. Berpengharapan di tengah kesesakan ibarat sebuah kayu yang dipegang orang tadi. Memang tidak besar, memang tidak kuat, memang tidak berkuasa. Tapi ketika dipegang terus, kayu tersebut akan membawa pada keselamatan. Sayangnya beberapa orang kehilangan pengharapan ketika masa sulit datang. Beberapa orang langsung mengambil kesimpulan tanpa menilai secara objektif apa yang ia alami. Ketika masalah sulit datang, langsung membuat beberapa orang mengambil kesimpulan bahwa Allah itu tidak adil, Allah pilih kasih. Kenapa ini terjadi ke saya? Bukankah saya sudah berbuat baik? Sejatinya orang-orang yang demikian seperti menilai seorang penulis dari satu lembar halaman buku yang ia baca, atau seperti seorang menilai seorang sutradara dari satu adegan yang ia lihat. Padahal sejatinya jika kita ingin menilai seorang penulis, maka kita perlu membaca bukunya dari awal sampai habis. Begitupun dengan seorang sutradara, kita baru bisa menilainya jika kita sudah menonton habis karyanya. Entah itu film, entah itu sinetron, drakor, series atau yang lainnya. Demikian juga dengan Tuhan. Segala hal yang ia buat dalam hidup kita hingga detik ini adalah bukti bahwa ia sungguh baik dalam kehidupan kita. Masakan cuma karena satu kejadian kita langsung bilang Tuhan itu jahat? Itulah pentingnya bagi kita mengenal Tuhan yang kita percayai. Sehingga di masa-masa sulit sekalipun, kita akan tetap berpengharapan kepadanya. Bersama menggumuli masalah ini, mari kita belajar dari Ayub. Kitab Ayub adalah sastra hikmat yang bermuara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofi soal hidup. Apakah Tuhan sungguh adil? Kenapa Tuhan yang adil membiarkan banyak ketidakadilan di tengah dunia? Kenapa orang-orang baik menderita dan mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya? Dari kitab Ayub kita tahu apa jawabannya. Ayub, seperti yang kita ketahui, adalah seorang kaya dan saleh dari tanah Uz yang memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia sangat kaya dengan ribuan ekor kambing, domba, dan unta. Dan di tengah semua itu ia adalah orang yang takut akan Allah. Tapi demikian, ia mengalami pencobaan. Iblis mendakwa jika kesalahan Ayub hanya ada karena ia diberkati dan memiliki segala hal yang baik dalam hidupnya. Dan dengan izin Tuhan, ia kehilangan semua itu. Ia kehilangan anak-anak terkasihnya, ia kehilangan harta bendanya, dan setelah semua itu ia ditimpa penyakit kulit mengerikan yang membuatnya harus diasingkan. Di tengah semua ini ia kehilangan support dari istri terkasihnya. Kondisi Ayub ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Tapi di tengah itu semua, ia masih berpengharapan kepada Tuhan. Di tengah kesesakan yang ia alami, datang 3 orang temannya. Yang niat awalnya hendak menghibur Ayub,
namun berakhir dengan berdebat dan mendakwa Ayub jika segala hal yang ia alami adalah buah dari perbuatannya, bahwa ia sudah berbuat dosa. Bertubi-tubi ia mendapat dakwaan dari teman-temannya bahwa ini adalah buah dosa yang sudah ia buat, atau mungkin saja ia sudah berdosa secara sembunyi-sembunyi, atau mungkin saja ia sudah berbuat dosa yang tidak ia sadari. Dan demikian makin menjadi sakit hati Ayub karena ia disuruh menggali dan mengakui ke dalam hati dan nuraninya soal sesuatu yang tidak ia buat dalam hidupnya. Dan disinilah kita lihat nas kita pada saat ini, di mana Ayub membela perkaranya di depan kawan-kawannya bahwa ia yakin ia tidak berbuat kesalahan apapun, dan ia percaya Tuhan akan membelanya kelak. Pada nas ini kita bisa lihat keyakinan iman yang luar biasa dari seorang Ayub, bahwa di tengah keadaannya yang sudah hancur lebur demikian, ia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Saking kuatnya sampai ia berkata, kiranya perkataanku ditulis dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu selama-lamanya. Dan pertanyaan kita sekalian mungkin ialah, dari mana ia punya iman sebesar itu? Bahkan setelah semua hal yang ia alami. Ayub sendiri tidak mengetahui jika semua yang ia alami adalah ujian atas imannya. Apakah ia sungguh mengasihi Allah bahkan di tengah situasi sulit sekalipun? Dan imannya yang besar ini semua berasal dari pengenalannya dan kasihnya akan Allah. Kesalehan Ayub tidak hanya sampai di rutinitas keagamaan belaka, tapi sungguh-sungguh usahanya dalam mengenal dan mengasihi Tuhan yang ia sembah. Dan pengenalannya akan Allah ada di level yang melampaui batas iman manusia pada zamannya. Pada 4.000 tahun yang lalu, di masa Ayub, belum ada pemahaman soal kehidupan setelah kematian. Tapi demikian perkataan iman Ayub pada ayatnya yang ke-26 dan ke-27. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Dan apa yang Ayub katakan benar, karena pada akhirnya Allah memihak ia dan menyatakan 3 temannya salah karena yang berkata yang tidak benar tentang Allah. Dari Ayub kita belajar pada akhirnya kita hanya mampu berpengharapan di tengah kesesakan hanya jika kita sungguh mengenal Allah yang kita percayai dalam kehidupan kita. Karena sejatinya ketika kita sungguh mengenalnya, tidak ada hal lain yang kita buat dalam hidup selama masa sulit selain berharap kepadanya. Di tengah kesesakan, perkataan iman kita bukan lagi, kenapa ini terjadi dalam hidupku, tapi menjadi, Tuhan, aku tidak perlu tahu alasan kenapa semua ini terjadi, tapi aku memilih untuk percaya kepadamu. Dan memang hal-hal buruk tidak bisa kita hindari di tengah dunia ini. Ini merupakan bagian di dalamnya. Entah karena memang konsekuensi dari pilihan buruk kita, entah itu cobaan atau ujian untuk iman kita, entah itu memang terjadi sebagaimana adanya. Tapi bersama Tuhan kita mampu melewati semua itu. Karena Tuhan memang tidak janji langit selalu biru, tapi Ia berjanji menyertai. Dan memang iman dan percaya bukan berarti kita bebas dari hal-hal buruk dalam hidup. Tapi dengan iman dan percayalah yang akan membuat kita mampu melewati semuanya itu di tengah kehidupan kita. Kiranya ini semua boleh memberkati kita, Tuhan memberkati kita. Kita bersatu hati dalam doa kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh bersama kami dengar. Bahwa dalam hidup mungkin saja hal-hal buruk terjadi dalam hidup kami. Tapi demikian sama seperti Ayub, kami memilih untuk percaya kepadamu. Kami percaya sama seperti Engkau menyertai kami hingga detik ini, maka Engkau juga akan menyertai kami menghadapi apapun dalam kehidupan kami, termasuk hal-hal buruk. Kami pertaruhkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah pada kami apa yang baik menurut apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami, sebab kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Pun kami menyerahkan hidup kami dan semua orang yang kami kasihi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala pekerjaan yang kami buat kepadamu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Amin.